Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada masalah bersama. Saya tidak mempermasalahkan Allah mengampuni iblis. Saya tidak akan protes kepada Allah kenapa iblis masuk surga. Karena dia telah menjalankan tugasnya dengan sempurna. Sebaliknya, manusianya yang tergoda yang masuk neraka. Iblisnya melaksanakan tugasnya sempurna. Jadi semakin banyak orang masuk neraka, semakin besar rewardnya. Begitu tak maksudnya. Begini, Allah bikin iblis itu sebenarnya adalah tujuannya supaya manusia bisa maju, supaya manusia lebih dinamis, supaya manusia terpicu, ya, tergerak, terdorong untuk berinovasi. Karena bagaimanapun tanpa tantangan tidak mungkin kita akan terdorong untuk berbuat. Ini kemarin malam ngaji dalam banget tuh di sana tuh di Karawang itu, tantangan tuh. Iya. Ya kalau nggak iblis, beginilah kita kembali lagi. Di mana posisi manusia sebenarnya dalam alam semesta ini? Bahwa sesungguhnya makhluk yang paling pertama dibuat oleh Allah di alam semesta ini apa? Bintang, meteor, asteroid, matahari. Sesungguhnya makhluk yang tertua di dunia adalah manusia. Lalu di mana letaknya manusia? Dia binatang bukan, malaikat juga bukan. Tapi adonnya itu ada binatangnya, ada malaikatnya. Iya. Ya karena kalau binatang hanya diberi nafsu tanpa diberi akal, malaikat dikasih akal tanpa nafsu. Manusia ada akalnya, ada nafsu. Makanya ketika manusia itu berbuat baik, mentaati perintah Allah, posisi dia lebih tinggi daripada malaikat. Innalladzina amanu wa amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Tetapi ketika manusia berbuat jahat, wa amalladzina kafaru faulaika hum syarrul bariyah. Yang paling elek manusia. Karena apa? Karena dia menghinakan kemalaikatannya. Tapi ketika dia berbuat baik, beriman dan beramal saleh, maka dia mengangkat kebinatangannya yang beban berat itu bisa meningkat ke atas. Maka atas bebannya itulah maka manusia menjadi khairul bariyah. Manusia ini paling awal diciptakan. Ketika Allah itu ingin menyerahkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung. Wa'aradnal amanata lissamawati wal ardu wal jibali fa'abaina wasfaqna 'alaiha. Angkat tangan semua. Ya kan? Terus wa qabilahal insan. Yang terima siapa? Dari kapan manusia diciptakan? Semuanya selesai. Mulainya gegap gembita, mulainya gaduh. Itu ketika Adam diangkat jadi khalifah. Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'ilun sudah ada manusianya. Sudah ada. Statusnya dinaikkan menjadi khalifah. Di desamu itu dulu belum ada pilwu, damai-damai aja kok. Nggak ada orang bertengkar. Ketika ada perebutan jabatan kepala desa, terjadilah kegaduhan, terjadilah permusuhan. Jadi biang keladinya ya adalah karena khilafah ini. Barang siapa yang gawe khilafah ya keder bikin. Allah menawarkan amanah pada langit dan bumi, kan menolak semuanya. Fa'abaina, nolak semuanya. Wasfaqna 'alaiha, angkatan semuanya. Wa qabilahal insa innahu kana zaluman jahul. Dan setelah Adam diangkat jadi khalifah juga ternyata semua menolak semuanya, kok keberatan semua. Iya kan? Iblis menolak, ya malaikat juga mengajukan nota keberatan juga. Silakan baca nota keberatannya, masih ada arsipnya tuh. Apa itu? Ya sampai sekarang pengetahuan manusia masih terbatas. Dan kita juga menjadi masalah. Kemarin Bapak Haji Ahmad bertanya, bagaimana caranya kita mencapai ma'rifatullah? Kok bertanya mencapainya? Kita dulu pernah ma'rifat ya, pernah kenal Allah. Kan Allah kan menciptakan
manusia itu dari tulang punggung Adam, kemudian dimasukkan ke dalam perut ibu, ya kan? Setelah itu kemudian diberi nafsu, nafsu itu kan zatul insan, itu nafsu. Karena sudah ada nafsu dalam janin itu, ya dia punya keinginan, punya kesukaan, punya hobi. Jadi dan berbeda. Bayi resus darahnya berbeda dengan ibunya kok, betul nggak? Ibunya O, anaknya AB. Kenapa tidak bercampur? Dua makhluk yang berbeda. Ini kan bayi makannya melalui plasenta, ya kan? Dari makanan ibu. Bayi sendiri punya kesukaan sendiri, sudah punya nafsu sendiri, kedoyanan sendiri. Sering nggak ibu hamil kadang-kadang ingin makan yang aneh-aneh, yang biasanya nggak seneng mangga muda, pentil, oh jadinya ketika ibu makan sesuatu keinginan dia, bayinya nggak mau, muntah dia ibunya tuh. Ya. Dan ketika kita dalam janin, kita kan lalu dipertanyakan oleh Allah. Wasyadna ala anfusihim wa qala alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Aku Tuhanmu bukan, kata Allah. Ketika kamu dalam perut ibumu dan kamu mengatakan ya, kami menyaksikan. Berarti kamu sudah kenal. Ya, dan janin juga mimpi. Ada mimpi malam itu. Nah, itulah dalam plasenta itu, khususnya menghubungkan itu ada batasan tertentu yang memisahkan antara darah janin dan darah ibu. Kalau kamu darahnya AB, kurang darah dimasukin darah B, mati nggak kamu? Janin makanya dari badannya ibu. Kok kenapa darahnya berbeda? Nggak bercampur. Nah sekarang ibunya O darahnya, bapaknya O. Kok anaknya AB? Oh ini O plus, ini O minus. Bayi makanya dari badannya ibu, dari badannya bapak bayi ini. Pernah kali makan dari bapaknya bapak? Barangnya masih jin, duduk beli kenal Gusti Allah syaratnya. Lagi linglung sirane. Ya kalau orang linglung, ya orang kebentur naik motornya nabrak batu kepalanya bentur batu DMC, terjadi neuroreceivernya terputus, kamu lupa segala-galanya kok. Jadi statusnya kita ini dalam keadaan link. Nah, supaya receivernya nyambung lagi gimana? Ya diobati kan. Ada namanya ulama salihin, ada ambia, ada mursalin, ada aulia, kan gitu. Kadang-kadang perlu dengan shock terapi, ya dioperasi, disuntik, diobati, setelah nyambung sih, oh bulat betul ohnya nih. Oh I know, I understood, paham, baru sekarang. Ya tapi kapan? Ya kapan gitu? Ya meta apa dok? Iya meta. Jadi gini. Terlalu banyak pikiran-pikiran negatif yang berjibun di dalam otak. Keputusasaan, dendam, kebencian, kegelisahan, ketakutan, kecemasan, sagudang itu berkumpul dalam otak. Dibersihkan itu semuanya. Makanya harus ada pencucian otak. Namanya brainwash. Iya. Makanya perlu kholwat di hutan, perlu istighosa, perlu tengah bangun tengah malam,